Tuhan, shalom, saudaraku yang terkasih. Masih kurang semangat, shalom. Luar biasa. Yang rindu datang kepada Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi, ding. Angkat tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Saya undang seluruhnya untuk bangkit berdiri. Mari Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih, berikanlah hatimu datang-datang sungguh kepada Tuhan. Berikanlah sungguh-sungguh. Bukalah hatimu, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada dan kami hidup. Bahkan ya Tuhan, ibadah ini pun bisa berlangsung dengan baik. Itu juga karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Engkau tahu Bapa, di sini kami berkumpul untuk memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini semuanya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semua Tuhan merasakan hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Engkau Bapa yang kekal, kasih-Mu sungguh sempurna ya Tuhan. Bila Tuhan, oleh kasih-Mu yang selalu menyelamatkan kami, lewat lagi kasih yang sempurna ini, kami merasakan Tuhan, anugerah-Mu yang hebat dalam hidup kami. Haleluya. Kasih
bagimu Tuhan. Kami ingin selalu mengingat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan Yesus bahkan meneburkannya dalam hidup kami Tuhan. Sehingga semua sekeliling kami merasakan juga kasih-Mu yang Kau telah berikan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga itu menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami Tuhan. Haleluya bagimu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi
semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya bagimu Yesus. Amin. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan pada kiri-kirimu, siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Katakan. Haleluya. Berikan tepuk tangannya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Katakan kau yang percaya. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Masih kurang semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita masih bangkit berdiri, kita masih puji Tuhan kita itu, sebab dia Allah yang ajaib. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan.
menyambut firman Tuhan, berikan hatimu sungguh-sungguh, karena firman Tuhan Allah menjadikan sumber kekuatan bagi kita. Amin. Roh Kudus yang manis, kami bukakan hatimu, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman. Kita nyanyikan ini sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita naikkan lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh datang kepadanya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan lakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang di online. Coba langsung saja kita buka di kitab Matius ya, pasal 9 ayat 9 sampai 13 saja. Nanti akan dibacakan bersama-sama ya. 9 13. Yang dapat katakan amin. Dua ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hari ini kita mengambil tema pilihan. Kalau saudara sedang pergi ke sebuah pasar, ibu-ibu atau anak gadis membeli ikan, saudara akan memilih ikan yang segar, sehat. Mana mau saudara milih mata yang merah, baunya busuk. Kalau milih buah-buahan juga kan, akan memilih buah-buah yang mana? Yang bagus atau yang busuk? Bagus. Mau beli suatu keperluan apapun, pasti kita akan memilih yang terbaik, yang bagus. Tapi satu pribadi ini, dia sangat mengasihi umat manusia.
Dia melihat, memilih dan memanggil. Siapa namanya? Matius. Matius ini adalah orang yang memungut cukai dan dia mengambil hak orang. Dia ingin memperkaya dirinya sendiri sehingga banyak orang yang tidak suka kepadanya. Itu adalah sebuah pekerjaan hina bagi pada saat itu. Kalau sekarang bea cukai berarti ada memungut biaya masuk, ekspor impor, perbatasan juga pada saat itu. Sehingga Matius ini adalah orang yang sangat tidak disukai oleh orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi perhatikan, satu pribadi ini memilih seseorang tanpa memandang latar belakangnya, tanpa memandang pekerjaannya. Dia hanya ingin melihat, memanggil, memilih orang yang mau membuka hatinya. Matius mengambil hak orang lain untuk memperkaya dirinya. Dia tidak menemukan seseorang yang bisa menerima dia apa adanya. Dia tidak bisa merasakan kasih yang sebelumnya yang tidak pernah dia terima. Dia melihat dan mendengar. Satu pribadi ini memanggil dia. Mari ikut aku, kata Yesus Kristus padanya. Yesus memilih Matius bukan karena kehebatannya. Yesus memilih Matius bukan karena banyak uangnya, hartanya. Tetapi dia tahu ini satu pribadi ini banyak uang tapi hampa. Ya, kalau lagu Dewa 19 hampa kayak mana lagunya? Ada yang tahu? Oh, kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Oh, pucukku, oh dewiku. Nah, tetapi Matius seperti memiliki ruang yang kosong di hatinya. Saya percaya dia ini adalah orang yang terpandang, karena dunia ini pasti ketika melihat orang yang banyak uangnya, mobilnya mewah, hartanya banyak, pasti akan agak segan lah orang melihatnya. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kenapa? Dia berani meninggalkan posisinya. Ketika mendengar Yesus memanggil, ikut aku. Ini pertanyaan, apakah kita berani meninggalkan posisi kita yang lama, karakter kita yang buruk, kebiasaan kita yang buruk, untuk mengikut Yesus, untuk menyenangkan hati Yesus? Apakah kita bisa meninggalkan semua pola hidup kita yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Pastilah banyak orang lebih menyukai mamon, kehidupan hedon. Makin banyak uang semakin mantap. Bisa kuatur portibiona. Ada ngepeng bisa kuatur portibini. Kamu boleh duduk situ, Elisa. Sini langsung di keyboard. Nah, semua urusan bisa memakai uang tunai. Ya, jika ada uang bisa diatur semuanya. Coba lihat sekarang. Ya. Banyak ditemukan oleh Pak Mahmud MD, ya. Impor emas sekian triliun tanpa dikenai pajak. Kemana pajaknya ini? Masuk ke kantong kah? Atau kecebur ke laut? Mana emas batangannya ini masuk? Ke Indonesia jelas. Mana pajak impornya? Coba. Karena uang, harta ini sangat menggoda, sangat menggiurkan, bukan? Pria wanita aja kalau melihat pria maco tapi jalan kaki pasti memandang sebelah mata, 30/4 mata. Tapi kalau biasa-biasa aja naik BMW, ya, wow, yang harga 2 miliar, 3 miliar pasti wes abis yang ini ikut bangan ya. Ayo deh masuk aja knalpot tuh, kan? Masuk ke dalam mesin mobil, ya. Nah, uang sangat menggoda sehingga Matius berpikir semakin banyak uang semakin mantap. Ternyata dia tidak temukan itu semua kebahagiaan di dalam yang sudah didapatkannya. Tidak dia temukan kebahagiaan. Dia tidak temukan ketenangan. Ketika Yesus memilih dan memanggil Matius, bukan karena kehebatan Matius,
Semua oleh karena anugerahnya. Kita nyanyikan anugerahmu. Anugerahmu ya. Anugerahnya lah yang diberikannya kepada Matius. Haleluya. Mana WL? Anugerahmu Ya. Anugerahmu semua karena anugerahmu, WL boleh ambil mic ya? Ya. bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kita ulangi dari awal. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Kehadiranmu Tuhan, terutama bagiku. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku.
kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Matius dipilih oleh karena anugerah, bukan karena hebatnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan akan apa yang dia punya, tetapi sesungguhnya ada karena anugerahnya Yesus Kristuslah yang dilimpahi kepada Matius, sehingga dia dipilih. Ikut saya, ikut aku, sebab tidak ada jalan keselamatan di muka bumi ini selain hanya pada Yesus Kristus. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama yang lebih besar daripada nama Yesus di bawah kolong langit ini. Yang percaya katakan amin. Namanya adalah nama terbesar. Anugerahnya adalah anugerah terindah. Lihat ketika Matius dipanggil, dipilih, "Mari ikut aku." Bayangkan kalau Yesus mengatakan itu kepada kita, "Mari ikut aku." Kita mempunyai pilihan mau ikut atau tidak mau tahu, mau taat atau mau melanggar hukum firman Tuhan. Mau menjadi orang benar ikut Yesus atau menjadi penjahat, melakukan dosa, pikiran, perbuatan, pembicaraan. Matius mempunyai dua pilihan, mau ikut atau tidak. Tapi dia memilih ikut. Jika kita juga dipanggil Yesus, dipilih Yesus, katakan, "Ya, saya mau ikut engkau." Yang siap katakan amin. Kita harus ikut dia kalau mau selamat. Kita harus ikut dia kalau kita menemukan damai meskipun di dalam gelombang-gelombang kehidupan. Setiap musim kehidupan kita, dia selalu ada. Matius mengikut Yesus. Anak buahnya pun ikut serta. Mereka makan bareng. Barang sedap sekali. Makan bareng sama anggota dewan enak. Ya, makan sama gubernur aja di Wisma Tengku Ridwan enak kan? Ini makan bersama raja di atas segala raja, pemilik muka bumi ini, semua yang ada muka bumi ini miliknya. Dia menciptakan langit dan bumi dan isinya. Bayangkan kita makan bersamanya. Quality time, jangan quality time yang lain-lain. Sudah benar makan sambil pandang-pandangan, tenang, sukacita yang berbeda. Matius tidak temukan ini sebelum dia bersama Yesus. Matius tidak bisa menikmati keadaan yang begitu damai, sukacita sebelum dia ketemu sama Yesus. Makanya dia lebih memilih ikut Yesus. Nah, persoalan timbul. Coba baca yang ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai ataupun orang yang berdosa? Lihat perbedaan sudut pandang ini. Orang Farisi orang yang mengetahui firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dia banyak tahu tentang hukum Taurat tetapi tidak memiliki kasih. Dia yang menghakimi. Hakim-hakim amatir di muka bumi ini sudah banyak. Sudah cukup hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung dan MK. Sudah cukup. Orang Farisi ini mengatakan, "Kenapa gurumu mau makan bersama orang berdosa, sama orang hina, sama musuh masyarakat, sama sampah masyarakat? Tetapi ini kalian Bapa kita di surga, dia bisa mengubahkan yang dipandang orang buruk menjadi orang yang benar, menjadi rasul, menyampaikan Injil Kristus. Bapa kita tidak memandang latar belakang kita. Bagi siapa yang siap dipakai, bagi siapa yang buka hati, dia pasti bisa dipakai. Yang kata percaya kata amin. Oleh karena anugerahnya. Orang Farisi ini tahunya hanya menghina, mengkoreksi, tapi update dirimu, tapi tidak tahu mengupdate diri.
ini dosamu, tapi tidak tahu introspeksi diri. Coba pertanyakan pada diri kita. Orang Palestina ini sebenarnya sangat mengetahui hukum Taurat. Wah, hukum Musa 1, Musa 2 sampai Musa 5, 20 sampai Musa Siregar, ya kan? Dia sangat tahu. Tetapi di dalam pengaplikasian dalam kehidupan, C minus. Dan bahkan sering-sering hanya menghakimi. Menyampaikan masalah seharusnya juga menyampaikan solusi. Ketika kita berani menyampaikan masalah, kita harus bisa menyampaikan solusi, jalan keluarnya. Ketika kita melihat orang kau berdosa, apa jalan keluarnya? Terima kasih Yesus. Jika kita lihat orang sakit, apa jalan keluarnya? Doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka akan dialaminya kesembuhan, kesegaran roh jiwa tubuhnya. Boleh ke-12? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lihat pernyataan Yesus ini. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang membutuhkan rumah sakit, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang yang sakit. Jika saudara sehat-sehat saja, mau saudara dibawa ke dokter lalu disuntik lalu diimpus? Tidak. Karena saudara tidak membutuhkan dokter, tidak membutuhkan impus, tidak membutuhkan jarum suntik. Karena saudara sehat. Yang mengerikan yang merasa sehat tetapi tidak sehat. Dia merasa baik-baik saja, ternyata rohaninya makin merosot, jiwanya makin merosot. Itu yang lebih berbahaya. Dia merasa dia sangat mengetahui hukum Taurat, tapi tidak ada kasihnya sedikit pun. Dia merasa benar atau dia banyak kali salah, tidak berani mengakuinya kesalahannya. Karena barang siapa yang mengaku salah, mengaku dosa, maka dia setia dan adil dan dia akan mengampuni. Kenapa firman Tuhan ini dituliskan? Agar setiap orang yang berdosa mempunyai kesempatan untuk bertobat, mempunyai kesempatan untuk dimenangkan oleh karena darah Yesus yang sudah menutup bungkus kita. Percaya kan? Amin. Amin. Orang Palestina terus mengatakan, gak pantas itu guru kalian makan nama orang berdosa. Gak pantas ini pelayan-pelayan Tuhan ini duduk di pinggiran dari sana lalu menginjili. Jelas itu sebuah pandangannya salah. Anak-anak rel, keluarga-keluarga yang ada di sana dan keluarga-keluarga yang di jalanan membutuhkan kasih Kristus. Dia perlu juga sembako, perlu juga belajar. Bimbingan belajar, menikmati pembelajaran mata pelajaran yang ada di sekolah sehingga mereka tidak ketinggalan, tidak bodoh. Mereka membutuhkan kasih itu, mereka membutuhkan perhatian itu. Saudara kasih Yesus. Haleluya, boleh baca ayat 12-13 ya. 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan membutuhkan belas kasihan, bukan persembahan. Saudara pernah mendengar firman Tuhan yang mengatakan orang kaya memberi dengan segala kelimpahannya, tapi seorang janda yang sangat-sangat sederhananya memberi 2 keping koin, masuk persembahan, pleng, habis hartanya. Sementara yang satu mungkin masuk ke emas batangan. Kita sebagai manusia akan melihat emas batangan ini yang lebih berharga. Tetapi Kristus Yesus menyatakan hati wanita yang sangat sederhana ini yang sangat berharga. Karena dia memberikan semua yang dia punya. Dia tidak memandang jumlah. Inilah Bapa kita di surga. Tapi orang yang berjalan sama Yesus pasti juga akan memberikan yang terbaik buat pelayanan yang ada, yang dipercayakan padanya. Yang siap pada namanya. Haleluya. Mari kita belajar
seperti hati Yesus ketika melihat seseorang bukan melihat kekurangannya, tapi melihat potensinya. Ketika melihat orang yang tidak mampu, yang sangat sederhana, bukan menghinanya, namun menyampaikan kasih Kristus dan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Mari kita belajar seperti Yesus. Kita boleh bergabung bersama mafia, bandit, orang jahat, tetapi kita tidak diwarnai, tetapi kita mewarnainya. Kalau nggak mampu mewarnai, cabut. Jangan lagu belagak kayak kami dulu. Niatnya untuk menobatkan pecandu, jadi jatuh lagi pecandu. Narkoba kan lebih menyusahkan. Haleluya. Sekali lagi ingat, saudara kasih Yesus, Tuhan Yesus memilih Matius bukan karena apa yang dia punya. Tuhan Yesus memilih kita bukan oleh karena apa yang kita punya, tetapi oleh karena anugerahnya. Oleh sebab itu berikanlah hidupmu, waktumu, pikiranmu, tenagamu, keahlianmu buat menyenangkan hatinya yang siap. Pada amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Syukur bagimu. Kita akan menyembah penyembahan yang pertama. Haleluya. Ya rabata syikara bata. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Semua karena anugerah-Mu. Ya rabata kala syikara. Kasih aku sungguh telah terbukti, kasih-Nya yang sempurna ketika yang membuat hidup kita baik-baik saja, membuat semua kehidupan kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Tak ada kasih Kau mau milih kami Tuhan. seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menjadikan kekuatan dan terang atas hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu di sini kami mau memberikan persembahan kami. Engkau yang memberkati kami, memberkati segala persembahan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Tak Terbayang Kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan, aku serahkan, ku percaya.
dan bahkan keamanan yang kondusif dan kembali ada di kehidupan kota Medan dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Adonai, tangan-Mu yang memberkati masa depan anak-anak-Mu ini Tuhan, dan semua kebutuhan yang Engkau cukupkan, dan kasih-Mu lah yang memulihkan kehidupan kami, roh jiwa tubuh kami bugar di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melepaskan keterikatan daripada yang jahat. Terima kasih ya Bapa, kami suruhkan nama-Mu untuk selama-lamanya. Engkaulah juru selamat kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah lahir bagi kami, mati dan bangkit dan naik ke surga, mencurahkan kuasa Roh Kudus dan akan menjemput kembali kami untuk bersama-Mu untuk selama-lamanya dan menikmati mahkota dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Arahkan hatimu dan tujukanlah pada Allah di kota ini. Terimalah kasih karunia Bapa yang sudah dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus bagi kita. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam kita pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus